Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, ya kita akan melakukan praktik coaching. Ya. Saya di sini sebagai coach. Ya, perkenalkan saya Pak Sumarjo. Saat ini bekerja di SMP Negeri 2 Limbangan menjadi coach. Nanti akan berkolaborasi, akan coaching dengan Ibu Risa Kumayasari. Mungkin ini awal langsung bisa dimulai nggih Bu, monggo. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Bu Risa. Lagi sibukkah Bapak? Oh, ini lagi santai Bu, enggak apa-apa, monggo. Bolehkah saya meminta waktu Pak Sumarjo untuk sekedar sharing karena saya mempunyai permasalahan ini Bapak. Boleh Bu, monggo apa yang mau diceritakan Bu? Begini Pak, di sekolah saya di TK itu ini menjelang ini kan sebentar lagi akhir tahun pembelajaran ya Pak. Nah biasanya tuh kalau menjelang akhir tahun pembelajaran gini anak-anak itu dirasa kok tidak semangat gitu Pak. Maksudnya tidak bisa menerima pembelajaran dengan fokus, rame sendiri atau kadang itu ada yang gojekan sendiri sama temennya, ada yang berkeliling-keliling. Itu saya tuh sampai bingung Pak bagaimana ya caranya agar anak-anak itu bisa fokus kembali, bisa semangat, termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan yang saya berikan seperti itu Pak Jo. Oh, begitu ya. Coba untuk pertemuan ini nanti, kira-kira harapan dari Bu Risa itu apa ya? Harapan atau tujuannya dari pertemuan ini nanti? Ya, yaitu agar solusi atas yang sedang saya hadapi saat ini Bapak. Oh, gitu ya. Jadi nanti mungkin ada solusi dari Ibu atau bisa bersama-sama, ya. Nantinya akan menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang ada ya. Ya. Jadi menurut J, Bu Bapak. Risa, apakah murid-murid yang membuat dia kok menjadi tidak semangat, kurang antusias, itu apa? Saya ingat kembali Bapak, mungkin yang menyebabkan murid saya kurang antusias karena pembelajaran yang saya berikan itu membosankan. Mungkin karena Hmm. saya seringnya pembelajaran itu kan dilakukan secara monoton, saya ceramah, memberikan pengertian, memberikan penjelasan seperti itu dan saya itu mungkin saya tuh merasa dominan banyak bicaranya, bercerita di depan murid gitu, Pak. Oh, Keduanya gitu. saya sering jarang itu menggunakan alat-alat peraga. Saya sering dominan untuk berbicara di depannya anak-anak seperti itu, Pak. Kalau saya ingat. Hmm. Oh, begitu ya, Bu ya. Itu bisa apa? Membuat murid itu ibu itu antusias kembali. Kan sudah ada langkah-langkah yang diambil dari Ibu Risa ya. Mungkin anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran itu mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, menginginkan Hmm. pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Hmm. Bu, contohnya apa ya? Yang menyenangkan atau tidak membosankan itu? Yang sudah pernah Uh, dilakukan. apa gini ya? Apa saya buat seperti kayak nonton film gitu ya, Pak? Saya Oh. kasih layar, kayak saya kasih video gitu Hmm. apa ya, Pak? Biar anak-anak itu Hmm. lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan yang saya lakukan Hmm. nanti. Apakah sudah pernah dicoba, Bu? Melihat video, bermain dengan alat peraga itu sudah sering dicoba atau mungkin sudah pernah dicoba lama dan nggak dicoba lagi gitu? Sudah pernah saya coba dan Hmm. kelihatannya juga anak-anak lebih fokus gitu, Pak. Daripada saya Hmm. hanya menerangkan tentang misalnya tentang kendaraan, tidak ada
benda nyatanya, tidak ada gambarnya, tidak ada videonya, itu sepertinya anak-anak kan membayangkan itu saja kan kurang ya Pak. Kalau ada gambar Ya, video yang menarik, dengan alat peraga yang menarik, mungkin yang inovatif, saya buat sendiri, mungkin ke depannya anak-anak bisa apa, lebih semangat lagi ya Pak ya? oh iya, berarti sudah ada solusi juga nih dari Ibu sendiri nanti ya. Berarti sudah pernah dilakukan untuk anak-anak biar agak tertarik ya. Berarti sudah bagus itu Bu, ya. Tinggal nanti mungkin bisa diperbaiki lagi ya mungkin ya. Terus anak itu asik, tidak bosan di pembelajaran tadi, eh, itu akan berulang-ulang atau bagaimana Bu nantinya? Biar materi yang disampaikan itu juga mengena ke anak gitu. Berarti nanti setiap harinya saya harus memberikan pembelajaran yang berbeda dengan metode yang berbeda juga gitu Pak. Berarti saya Hmm. harus lebih kreatif lagi ya Pak ya, Mas, Oh, memberikan ya. apa, membuat media pembelajaran, membuat video itu harus lebih inovatif dan kreatif lagi nggih, mungkin seperti itu nggih. Oh gitu. Oke, berikutnya setelah melihat tadi permasalahan sudah juga pernah ada solusi atau win-win solution yang pernah dilakukan. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana ke depannya gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan ke Pak Jo tadi, Hmm. berarti saya akan mulai diri saya untuk membuat media yang menarik untuk anak. Terus Hmm. melalui video, biasanya anak-anak itu Hmm. lebih tertarik Hmm. menonton Ya. layar seperti itu ya Pak. Terus Hmm. membuat media pembelajaran alat peraga yang lebih asik biar biar anak-anak itu lebih tertarik dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Mungkin itu rencana saya Pak, Hmm. seperti itu Pak. Itu kapan ya mau dilakukan ya? Rencana yang telah direncanakan tadi kira dilakukan kapan Ibu? Berarti saya akan melakukannya secepatnya biar anak-anak itu lebih fokus, semangatnya kelihatan dari sekarang, mulai semangat lagi dalam mengikuti kegiatan saya. Tentunya nanti saya harus koordinasi dulu Pak sama teman Hmm. saya yang di kelas sebelah. Soalnya kan kalau nanti di kelas saya kok, oh punya kelasnya Bu Risa itu pakai video, kelasnya teman saya tidak, nanti anaknya kan nangis. Kalau anak kecil kan seperti itu Hmm. Pak. Nah saya harus Hmm. berkoordinasi dengan rekan saya dulu dan kepala sekolah saya dulu untuk memberikan Hmm. pembelajaran yang menyenangkan seperti ini. Disetujuikah Hmm. sama kepala sekolah saya gitu Pak? Hmm. Apakah sarana prasarannya mendukung Bu itu untuk untuk pembuatan video atau mungkin penampilkan media pembelajaran berupa video itu sarana prasarana di sekolah jenengan itu mumpuni nggak ya? Atau seandainya kurang terus itu berupa hambatan nggih? Solusinya bagaimana untuk peralatannya? Kalau peralatannya kan saya sudah ada laptop di sekolah. Hmm. Karena Hmm. jumlah kelas saya kecil cuma 16 anak, kemungkinan kalau dengan laptop saja kan bisa nggih Pak. Tapi kok Hmm. seandainya itu kurang apa Pak, saya akan berusaha mengajukan itu bantuan ke desa karena TK saya TK desa, itu saya akan nanti menghubungi desa untuk meminta bantuan untuk dibelikan proyektor LCD biar anak-anak itu lebih menggunakan gambar yang besar itu anak-anak lebih jelas dan lebih tertarik seperti itu. Soalnya kemarin waktu ada kegiatan saya tuh pinjem tak sengaja pinjem proyektor di teman saya dan saya gunakan Hmm. untuk pembelajaran anak-anak. Ternyata itu anak-anak itu tertarik sekali, Pak. Bu nonton Hmm. film lagi, Bu nonton film lagi seperti itu. Hmm. Terus Ya. akhirnya saya apa ya berpikir bagaimana kalau nanti saya meminta bantuan ke desa untuk dibelikan Hmm. proyektor seperti itu, Hmm. Pak. Hmm. Oh gitu. Oh gitu Bu ya. Jadi dengan Iya, rencana yang sudah bagus tadi,
Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan secara maksimal rencana yang telah dibuat nanti, bisa terlaksana dengan bagus, baik, dan bermanfaat bagi peserta didik. Berikutnya untuk komitmen Ibu terhadap rencana tadi atau yang telah dibuat tadi, apa Bu ya komitmennya ya? Berarti kalau saya berkomitmen membuat media pembelajaran yang menarik, membuat alat peraga yang menarik, berarti saya juga harus membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan juga, menggunakan banyak sumber belajar serta mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, belajar yang menyenangkan seperti itu. Jadi nanti saya harus banyak belajar dari sumber nggih Pak untuk mencari materi ataupun membuat media yang menarik untuk anak-anak di TK itu seperti apa, seperti itu Bapak. Oh ya Bu ya, jadi wah udah bagus sekali itu Bu. Memang kita bisa aja saling berbagi ya, saling berbagi di platform Merdeka Mengajarnya. Di sana juga banyak sekali contoh-contoh yang bisa diambil ya. Mudah-mudahan nanti rencananya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Risa. Ya. Ye. Untuk sekaligus refleksi Bu ya, setelah kita melakukan coaching ini ya, perasaan Ibu bagaimana sekarang? Tentunya saya merasa senang Pak. Saya merasa senang bisa sharing sama Pak Sumarjo. Saya tuh merasa kita ada kenyamanan, tidak merasa digurui. Jadi saya tuh merasa nyaman dengan Pak Sumarjo dan saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini, Pak. Ya. Yeah. Terima kasih banyak ya Pak Sumarjo atas sharingnya malam ini. Semoga saya ke depannya bisa menjadi guru yang dirindukan anak-anak dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Sama-sama Ibu, semoga menjadi guru yang terbaik, jadi suri teladan untuk teman yang lain dan bisa berbagi praktik baik ya. Tentunya bisa ditularkan kepada teman-temannya, anak-anaknya mungkin nanti bisa belajar dengan nyaman, aman. Kalau sudah senang dulu itu pasti pembelajarannya akan berjalan dengan enak. Apapun yang diberikan dari Bu Risa bisa diterima dengan senang hati, lapang dada. Gitu. Amin nih. Amin, terima kasih Bapak. Terima kasih. Demikian tadi coaching ya antara saya Pak Sumarjo dengan Bu Risa sudah ditemukan solusi-solusi dari coachnya ya. Jadi sudah berusaha membuat media pembelajaran yang berpihak pada murid dan semoga dapat berjalan dengan baik ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk refleksi diri dari saya, jadi setelah latihan kemarin dan hari ini praktek, saya juga semakin merasa senang ya. Kita bisa bertukar pendapat, bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang dihadapi teman dan ada solusinya. Jadi untuk yang perlu diperbaiki mungkin nanti juga banyak-banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang lain biar coaching ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang diharapkan antara coach dengan coach dan coachnya sesuai dengan harapannya. Terus selama melakukan coaching, selama melakukan sharing ini, kita sebagai coach juga dengan penuh semangat, penuh memperhatikan dari permasalahan yang ada. Permasalahan yang dihadapi oleh coach C
bisa dapat terselesaikan dengan baik jika kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan lugas, jelas ya dari seorang coach. Berikutnya yang keempat ya, mari akan memperbaiki atau meningkatkan apa yang keterampilan saya peroleh untuk coach ini bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat nantinya, kerjasama dengan kepala sekolah dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah agar sarana prasarana di sekolah itu bisa terpenuhi untuk mendukung pembelajaran bagi anak-anak yang bisa mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Itu Bu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.